kesulitan kalian itu yang perlu materi pengayaan tentang hukum dasar kimia, konsep mol, dan perhitungan kimia. Itu yang materi kelas 10 yang paling banyak. Yang lain sih ada tapi 1-2. Saya lihat yang paling banyak di hukum dasar kimia, ya, konsep mol dan perhitungan kimia. Nah, untuk siang ini kita belajar hukum dasar kimia saja ya. Oke. Hukum dasar kimia, konsep mol, dan perhitungan kimia. Ini ya, saya hanya akan membahas satu hukum dasar kimia ya. Yang pertama hukum kekekalan massa yang mencetuskan Lavoisier, bacanya ya, tulisannya memang Lavoisier ya. Lavoisier ya. Itu biasanya nanti ditanyakan bukan hukum kekekalan massanya, biasanya namanya, nanti kita ke soal-soalnya ya. Menyatakan bahwa massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah tetap atau sama. Jadi ini highlightnya di massa zatnya ya. Massa zat sebelum dan setelah reaksi itu tetap atau sama. Nah ini. Jadi highlightnya di situ. Kemudian yang kedua hukum perbandingan tetap atau hukum Prue namanya ya. Nah ini Bapak Prue yang mencetuskan ya. Itu menyatakan perbandingan massa unsur-unsur penyusun suatu senyawa selalu tetap. Nah ini. Yang kalau pertama, jadi dari 5 hukum ini nanti kalian harus punya apa ya, highlightnya ya, atau yang harus kalian ingat. Kalau yang pertama hukum kekekalan massa itu massa zat, kalau yang kedua ini perbandingan massanya. Nah itu perbedaannya. Jadi yang pertama massanya, yang kedua perbandingan massanya. Nah ini beda ya. Perbandingan massa unsur-unsur penyusun suatu senyawa selalu tetap. Nah ini sama ya, tetap. Perbandingannya tetap, kalau tadi masanya yang tetap. Nah itu Bu Titi menekankan perbedaan hukum-hukum itu ya. Yang ketiga hukum perbandingan berganda ya. Bila dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa ya, di mana massa salah satu unsur tersebut tetap. Nah ini highlightnya di sini, massa salah satu unsur itu tetap ya. Massa salah satu unsur itu tetap. Maka perbandingan massa unsur yang lain dalam senyawa-senyawa tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana. Nah ini, jadi dibandingkan ya perbandingannya ini. Maka perbandingan massa unsur yang lain dalam senyawa tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana. Kemudian yang keempat, ya, jadi kalau yang saya ulangi lagi, yang pertama itu massa zat ya tetap, yang kedua perbandingan massanya yang tetap. Nah yang ketiga ini bila dua unsur, jadi unsurnya ada dua ya, ini nanti akan membentuk suatu senyawa yang berbeda begitu ya. Kemudian yang keempat hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac. Nah ini nama-namanya ini penting ya, kalian ingat nanti ditanyakan hukumnya, bukan namanya atau pencetusnya yang ditanyakan biasanya kalau di soal-soal UN ya, merujuk nanti biasanya dipakai untuk bandingan soal USP ya, soal US. Bila diukur pada suhu dan tekanan yang sama, ini hukum perbandingan volume. Bila diukur pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas-gas hasil reaksi berbanding sebagai bilangan yang bulat dan sederhana. Jadi ini nanti perbandingan bulat dan sederhana itu kalian jangan bingung gitu ya. Jadi dari 3, 4, 5 ini nanti semuanya berbanding bulat dan sederhana begitu. Nah ini highlightnya ya untuk hukum perbandingan volume ini. Volume gas-gas yang bereaksi ya, dan volume gas hasil reaksi ini. Volume gas yang bereaksi dan hasil reaksi, nah ini berbanding sebagai bilangan yang bulat dan sederhana. Jadi untuk perbandingan volume itu gas hasil yang bereaksi dan gas hasil reaksi nanti berbanding sebagai bilangan yang bulat dan sederhana. Nanti kita lihat contoh-contohnya ya. Nah yang kelima ini ya, kelima ini hukum Avogadro. Ini sebenarnya bukan hukum dasar kimia yang dibahas jadi satu ya. Hukum dasar kimia ini hanya yang 1, 2, 3, 4 ini. Nah yang kelima ini sebenarnya ini masuk konsep mol ya. Tetapi nanti kalau di soal-soal itu ya,
di soal-soal itu biasanya kan pilihannya ada 5 ya, A, B, C, D, E gitu. Biasanya diikutkan hukum Avogadro, maka saya bahas di hukum dasar juga begitu. Nanti biar kalau latihan soal bisa hukum Avogadro itu yang mana begitu. Menyatakan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, setiap gas yang mempunyai volume sama mengandung jumlah molekul yang sama. Nah ini tadi bedanya dengan yang nomor 4 ya. Kalau yang nomor 4 itu gas bereaksi dan gas hasil reaksi ya. Kalau yang ini mengandung jumlah molekul ya, ini bedanya. Ini ya. Saya ulangi untuk perbedaan yang keempat dan kelima ya. Kalau perbandingan volume itu perbandingan volume gas yang bereaksi, dan volume gas hasil reaksi. Nah, itu yang dibandingkan. Maka dikatakan perbandingan volume. Tetapi kalau hukum Avogadro ya, walaupun volumenya sama, tetapi nanti akan mengandung jumlah molekul yang sama. Ini jumlah molekul yang sama ini atau jumlah mol ya. Jumlah molnya sama, begitu. Jadi jumlah mol di hukum Avogadro ini nanti hampir sama dengan yang keempat, tetapi ada bedanya, begitu. Nah nanti kalau sudah di soal-soal kalian harus bisa membedakan, begitu. Itu yang paling penting di situ perbedaan antara kelima hukum dasar ini. Kemudian kita karena materinya ini saja, langsung ke latihan soal ya. Nah, ini kalian harus bisa menentukan ini hukum apa yang dipakai, kemudian bisa menghitung ya. Sebenarnya hukum-hukum yang dipakai yang banyak digunakan ya. Tapi nanti kalian juga bisa menentukan gitu. Yang pertama ya soalnya, pita magnesium ditimbang sebanyak 12 gram dan dioksidasi. Berapa gram gas oksigen dibutuhkan untuk memperoleh 20 gram magnesium oksida atau MgO. Nah ini magnesium itu disimbolkan dengan Mg ya. Direaksikan gitu ya. Atau dioksidasi dengan oksigen O2. Ini belum ke konsep mol ya, jadi nanti tidak usah disetarakan juga tidak apa-apa. Membentuk MgO. Nah ini kalau sudah, nah ini karena dia masanya ya, jadi ini menggunakan hukum kekekalan massa. Jadi kita lihat kalau masanya magnesiumnya 12 gram, ya, kemudian MgO yang diperoleh 20 gram di sini. Ya, nah ini berapa kan begitu pertanyaannya ya. Ada yang bisa jawab berapa anak-anak? Berapa? Coba dinyalakan mikrofonnya. 8. 8 ya. Siapa ini? Yang menjawab 8? Zaki Bu, 8. Zaki. Nomor absen berapa Zaki? Absen 20. Zaki absen 20. Nanti kita ini ya Zaki ya. Nah ini Bu Titik nggak bisa pakai ini loh. Jadi nggak jelas ya. Ya Zaki absen 20 ya betul 8 gram ya. 8 gram. Oke, nggak susah kan? Mudah kok kimia itu ya. Oke, saya lanjutkan ke soal kedua. Bila karbon dibakar dengan gas oksigen akan diperoleh senyawa karbon dioksida. Hasil percobaan tertera pada tabel berikut ini ya. Reaksi karbon dengan oksigen. Apakah data di atas menunjukkan berlakunya hukum perbandingan tetap atau hukum Pru ya? Jika berlaku, berapa perbandingan massa karbon dan oksigen dalam senyawa karbon dioksida? Kita lihat, kita analisis ya. Dari tabel ini. Massa karbon yang pertama itu 3 gram. Kemudian massa oksigennya 8 gram. Ya. Karbon dioksida yang dihasilkan 11 gram. Kalau kita tuliskan di sini misalnya C ya, direaksikan dengan oksigen akan menghasilkan CO2. Nah, ketika ini 3 gram butuh 8 gram dan dihasilkan 11 gram tanpa ada sisa karbon dan oksigennya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika direaksikan 12 gram dengan 36 gram, ternyata
massa CO2-nya yang dihasilkan 44 gram. Nah, di sini dikatakan ini ya 4 gram O yang bersisa ya, berarti ini sisa 4 gram. Nah, data yang ketiga, 26 gram C direaksikan dengan 64 gram O ya, CO2-nya yang dihasilkan 88 gram. Kemudian sisa C-nya ada 2 gram di sini, sisa. Yang dikurungi kita anggap sisa ya. Kemudian data yang keempat. Ketika 72 gram C direaksikan dengan 200 gram O menghasilkan 264 CO2 ya. Kemudian dari data itu sisa 8 gram O, ini 8 gram. Nah, coba kita analisis data yang pertama ya. Ini dari percobaan pertama begitu. 3 ditambah 8 hasilnya 11. Kemudian yang kedua, berarti yang ditambahkan 12 ditambah 32 ya. 12 ditambah 32 hasilnya 44. Nah, kita lihat data yang ini ya, atau percobaan yang kedua. 12 ditambah 32 ya, hasilnya 44. Nah, kalau ini tadi kan tidak ada ini ya, 3 ditambah 8 ya, menghasilkan 11. Coba 12 dengan 32 ya. Kalau dibandingkan dibagi 4 ya. Kalau ini dibagi 4 hasilnya 3 ya. Kalau ini dibagi 4 hasilnya 8. Nah, dari data pertama dan data kedua bisa kita simpulkan ya. Nanti kalian analisis sendiri data yang ketiga dengan data yang keempat ya. Saya analisis 1 dan 2 saja ya. Jadi perbandingannya ya 3 dibanding 8. Perhatikan tabel berikut ya. Kalsium direaksikan dengan belerang akan membentuk kalsium sulfida ya. Bila yang direaksikan itu yang pertama ya 20 gram ini direaksikan dengan 16 gram menghasilkan 36 gram. Kita tuliskan reaksinya dulu. Kalsium itu Ca direaksikan dengan S ya, membentuk CaS. Kalau kalian tidak bisa mereaksikan gitu juga tidak masalah sebenarnya ya. Ini belum masuk konsep mol ya. Tapi ya diusahakan bisa ya. Kalsium direaksikan dengan belerang menghasilkan kalsium sulfida gitu ya. Kenapa kok bukan kalsium belerang ya, S itu sulfida ya. Nanti di konsep mol sama perhitungan kimia ada itu ya, pembahasan itu. Yang pertama, jika direaksikan 20 gram ya dengan 16 gram, ini dihasilkan 36 gram ya. Berarti pas ya, tidak ada yang sisa ya. Ketika 160 gram direaksikan dengan 128 gram ya, menghasilkan 288 gram. 160 ditambah 128 288 ya. Tidak ada yang sisa. Kita lihat yang ketiga. Ketika direaksikan dengan 80 gram, ini 64 gram, berapa yang dihasilkan, kan begitu ya. Kita lihat. Nah, ini pakai hukum perbandingan tetap lagi ya. Jadi kita lihat perbandingannya. 20 gram dibandingkan dengan 16 gram
Berarti perbandingannya, coba kita bagi 5, atau kita bagi 4 ya, 16 nggak bisa dibagi 5. 20 dibagi 4 ya, ini hasilnya 5. Kemudian 16 dibagi 4, hasilnya 4. Berarti perbandingannya 5 dibanding 4. Ya. Coba lihat yang 160 dengan 128. Dibagi berapa? Dibagi 32. Bagi 32 ya. Jadi 160 dibagi 32 hasilnya 5 ya. Absen berapa tadi? Dan 12. Absen 12. Nah, 12 namanya siapa? Firdausin, Bu. Firdausi. Nah, absen 12. Nah, oke. Jadi kalau 160 bagi 325, 128 juga 4 ya hasilnya. Nah itu. Jadi perbandingannya 5 dibanding 4. Berarti kalau 80 dengan 64 kira-kira berapa? Dibagi 16. Bagi 16, absen berapa? 27. Siapa namanya? Rainisha. Rin. Saya tulis Rin aja ya. Absen 27. Oke. Dibagi berapa tadi? 16. 16. Hasilnya 5 juga. Kalau ini dibagi 16 hasilnya 4. Oke. Berarti tidak tepat habis bereaksi ya nanti kalau di konsep mol ya istilahnya. Berarti tinggal menjumlahkan saja ya. 80 ditambah 64 hasilnya 144 gram. Nah, 144 gram. Absen berapa ini? Absen 4, Bu. 4 namanya. Ayun. Ayun. Iya. Ayun. Absen 4. Nah, oke. Ya. Saya carikan soal yang mudah-mudah dulu ya. Soalnya sebenarnya nggak susah kok ya. Jadi kita pokoknya tahu apa yang kita pakai, hukum mana yang kita terapkan begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Perbandingan massa Fe. Nah, ini sudah ada perbandingannya, tetap hukum perbandingan massa ya. Fe dibanding S. 7 dibanding 4 ya. Untuk membentuk senyawa besi sulfida ya istilahnya, membentuk FeS. Saya tulis di bawah saja FeS-nya. Jadi 7 dibanding 4 ini menghasilkan besi sulfida. Ya. Membentuk besi sulfida bila 30 gram besi, nah ini 30 gram, dan 4 gram belerang, 30 gram dengan 4 gram, menghasilkan FeS berapa gitu ya. Coba dihitung. Saya tunggu. Berapa? 1. Apanya? FeS-nya? Iya. FeS-nya 1 gram. Iya. 1 gram. Benar ini? Oh ya, 1 gram. Ada pendapat lain? 11 gram mungkin. Yang 1 gram absen berapa? 22, Bu. 22. Absennya nggak usah tulis namanya ya. Tak tulis saya wes biar kelihatan namanya siapa. Siapa? 22 tadi Rin. Nadia. Hah? Rin 27 tadi. Nadia. Siapa? Nadia. Oh, Nadia. Sorry ya Bu Titi belum hafal. Yang 11 tadi siapa? Firdausin lagi. Absen berapa Firdausin? Sampai lupa. 12. 12. Oke, enggak apa-apa. Firdausin. Nah, ini kecoret-coret ya. Maklum ya, belum biasa. Dah enggak apa-apa. Kita lihat perbandingannya 7 dibanding 4. Kalau Fe-nya yang 4 aja wes, yang lebih mudah ya, kita mulai dari yang 4. Kalau S-nya 4 gram, misalnya saya reaksikan ini 4 gram. Butuh Fe berapa? 7. 7? Ya.
Berarti yang habis S-nya ya? Iya. Ya. Nah, kalau saya reaksikan 30 gram Fe, butuh S berapa? Berapa? 4 gram. Jadi melihatnya dari perbandingannya ya. Kalau ini 7 dibanding 4 perbandingannya, kalau saya reaksikan 4 ini butuh 7 lah. Kalau ini 30 enggak pas ya dengan kalau dibagi 7 ya. Iya, sisa, Bu. Ya, Bisa, Bu. berarti 28 misalnya ini 30 bagi 7 kan 4 koma ya. 4,4 gitu ya. Jadi butuhnya berarti kalau 30 butuh berapa gram S-nya? Ada yang tahu? 16, sekian Ya, Bu ya. 16, sekian, betul. Ini kalau dibagi, ini kan, halalah, 4,4 ya, ini jadi butuh 16. Maka ini tidak boleh bereaksi begitu. Maksud Bu Titik begitu, menunjukkan, oh kalau dipakai 30 berarti S-nya nggak cukup begitu. Jadi yang direaksikan dulu S-nya 4 gram ya. Kemudian Fe-nya 7 gram, hasilnya 11 gram. Oke, yang benar 11 ya, yang satu salah. Enggak apa-apa, belajar dari kesalahan itu lebih ingat nanti ya. Oke. Bisa ya? Saya lanjutkan. Nah, ini memakai hukum apa dulu? Harus tahu memakai hukum apa ya? Ayo. Memakai hukum apa ini untuk mengerjakannya? Duh. Masa enggak tahu? Tahu lah. Hukum perbandingan berganda. Ya, siapa ini? Nah, betul, hukum perbandingan berganda. Siapa namanya? Saya tulis sebelah kiri. Absen berapa? 20. Siapa namanya? Zaki. Zaki. Loh, Zaki. Terus Rin. Terus siapa tadi? Nadia. Kayak saya. Yang lain? Zaki 20. Betul, hukum perbandingan berganda atau hukum apa? Yang mencetuskan? Dalton, Bu. Ya, Dalton. Siapa? Dinda absen 7. Absen itu Indah. Dinda. Oh, Dinda. Aduh, maaf Dinda. Kurang D. Nggak pakai H ya berarti ya. Dinda absen 7. Oke. Hukum perbandingan berganda atau hukum Dalton ya. Jadi tadi jika dua unsur membentuk suatu senyawa ya, akan membentuk beberapa senyawa begitu. Coba kita lihat. Sebanyak 28 gram nitrogen berarti ini N ya. Direaksikan dengan oksigen O ya. Kenapa tidak saya tulis O2? Karena nanti ini ditanyakan senyawanya apa ya, begitu. N direaksikan dengan O akan membentuk NO, begitu ya. Senyawa yang pertama membutuhkan 48 gram oksigen. Nah, ini senyawa pertama, 48 gram oksigen. Dan yang kedua membutuhkan 80 gram oksigen. Nah, ini senyawa yang ke 28 ya, awalnya nitrogennya ya. 28. Sama kan? Yang kedua 80 gram. Nah, berapa perbandingan oksigen pada kedua senyawa tersebut dan apa rumus senyawanya? Berapa perbandingannya? Perbandingan. Coba, ya. Senyawa yang pertama dulu. Senyawa pertamanya 6. 6. Ini ya, 48 ya. Dibagi berapa? Bentar. Senyawanya 3. Dibagi Senyawanya yang pertama
O-nya 3. O-nya 3 Ya, dibagi 16. dibagi 16 berarti O-nya 3 gitu ya. Dibagi 16. Nah, ini bisa nggak dibagi 16 80-nya? Bisa. Berapa? 5. Oh, 5. Berarti yang pertama O-nya 3, ya, yang kedua O-nya 5, 5. begitu. Ya. Ya. Terus N-nya? Sama-sama N-nya ini ya 28 ya. ya. Berarti 1 dibanding 3 gitu. Yang ini 1 dibanding 5 gitu. Kalau menurut saya Hmm. N-nya 28 dibagi 2. Dibagi 14. Karena AR-nya N itu 14. Mm-mm. Ya. Ya. Oke, good. Siapa ini tadi? Nadia Oh, Nadia. 22. Ah, Nadia. Nah, ini ya sudah paham, sudah hafal AR ya. Ya. Jadi kalau ARN itu 14, ARO 16. Jadi ini dibagi 14 sama ini dibagi 14 jadi N-nya 2 banding 3, yang ini 2 banding 5 gitu ya. Ya. Iya. Jadi rumus senyawanya menjadi yang pertama senyawanya rumusnya N2O3. ya N2O3 ya. Yang kedua senyawanya N2O5. iya. Oke, good. Jadi nitrogen dengan oksigen itu banyak ya, ada N2O3, N2O5, NO ya, ada NO2, ada NO3. Nah, ini tergantung yang direaksikan nanti kalau pakai hukum perbandingan berganda ya. Oke, good. Saya lanjutkan. Ini sama ya, pakai hukum perbandingan berganda juga. Ketika tembaga direaksikan dengan oksigen, berarti Cu direaksikan dengan O ya, akan membentuk berapa C-nya, berapa Cu-nya, berapa O-nya ya, belum ketahuan. Ya. Bila 128 gram tembaga, nah ini tembaganya 128 untuk senyawa pertama ya. Direaksikan, ternyata senyawa yang pertama membutuhkan 32 gram oksigen. Nah, 32. Kemudian yang kedua dengan jumlah oksigen yang sama, oh berarti O-nya sama ya, 32, dan dibutuhkan 256. Nah, ini senyawa ke-2. Oke. Tentukan perbandingan tembaga pada reaksi pertama dan kedua dan apa rumus senyawa yang terbentuk. Sama soalnya ya. Oke. Dibagi berapa ini? Siapa yang mau ikut aktif belajar? Bagi 128. Siapa? Ratri 30. Absen 3. Ratri. Ya. Ya, Ratri. Absen 30. Dibagi 128 CU-nya. Iya. Dapat berapa? Jadinya 1 sama 2. Hasilnya ini menjadi 1, yang ini dibagi 128. Hasilnya 2. Berarti perbandingan CU-nya 1 dibanding 2, ya. Terus O-nya? Dibagi 16. Dibagi 16. Dibagi 16, hasilnya 2 ya. Sama dengan ya. Ini dibagi 16, 2 juga. Berarti sama perbandingannya ini 2 atau 1 sama ya. Ya. Ini kalau dibagi 2 ini dibagi 2 kan 1, maksud begitu. Ini dibagi 2 juga 1 ya. Gitu. Berarti rumusnya senyawa yang pertama menjadi CuO, yang kedua Cu-nya kan 2 ya, Cu2O. Nah, sekalian belajar tata nama. Siapa yang tahu namanya?
Cuprum oksida. Siapa? Absen berapa? Maulana absen 18. Maulana. Nah. Maulana 18. Cuprum oksida. Ya, pakai ini ya, cuprum. Atau apa? Tembaga oksida. Tembaga. Coba yang lain. Betul apa salah begitu? Tembaga oksida. Yang kedua, Tembaga 2 oksida. absen berapa Duanya ini? dalam kurung. Duanya dalam kurung. Ya, duanya Romawi. Duanya Romawi. Yang jawab tembaga 2 oksida tadi siapa? Zaki Bu absen 20. Zaki ya. Ntar, coba bandingkan. Saya belum bilang betul apa salah loh ya. Yang pertama dan yang kedua. Tadi yang pertama itu ada yang jawab perempuan siapa ya? Selain Dinda. Oh, Dinda. Ya. Oh ya, Dinda. Absen berapa Din tadi Din? Absen 7. 7. Nah. Oke. Selain cuprum boleh tembaga ya. Biasanya kita pakai tembaga memang ya. Yang pertama tembaga oksida, yang kedua tembaga 2 oksida. Ini coba dianalisis. Ada yang salah apa enggak? Bentar Bu. Ya. Kenapa yang senyawa 2 dipakai tembaga 2 oksida? Yang senyawa 1 tembaga oksida saja. Tergantung jumlah Cu-nya. Tergantung jumlah Cu-nya. Yang pertama perlu dikasih ini enggak? Bilangan Romawi tidak? Boleh, tapi juga nggak ada bilangan Romawinya juga nggak apa-apa. Kenapa kok enggak apa-apa? Karena umumnya sudah bentuk umum. Bentuk umum tembaga oksida begitu? Ya. Ya, boleh. Untuk membedakan ya, jadi ini CuO, ini Cu2O, itu ini ya harus pakai angka Romawi 1. Ya, begitu. Ya. Jadi betulnya tembaga 1 oksida atau tembaga 2 oksida. Ya. Sama seperti sekalian ya ini. Fe, ya, misalnya FeO dengan Fe2O3. Nah ini. Karena unsur transisi ya logamnya begitu. Ya. Kalau yang pertama besi 2 oksida, yang ketiga harus besi 3 oksida begitu. Ya, kalau ini kan Fe2+ dengan O2-, yang ini Fe3+. Ini Fe3+ dengan O2-. Nah, begitu. Jadi Fe2O3 atau besi 3 jadinya karena ini Fe3+. Nah, kalau yang ini ya Fe-nya Fe2+ dengan O2-. Nah, begitu. Ya, maka harus ada angka Romawinya ini ya. Harus Romawi 1 dengan Romawi 2. Coba dilihat. Pakai hukum apa ini? Perbandingan volume mungkin. Perbandingan volume. Hukum apa berarti? Kayak lusak. Dinda ya? Kok Dinda siapa? Nadia. Nek suaranya. Ratri sama Nadia. Ratri, sorry. Ratri dan Nadia. Oke. Ya. Jadi pakai perbandingan volume. Ketika gas keluar, ya itu reaksinya sudah ada ya, 2Cl2 gas dengan 5O2 gas menjadi 2Cl2O5 gas. Ya. Yang pertama 4 desimeter kubik dengan 10. Nah, ini berapa gitu ya pertanyaannya.
Yang kedua, jika 10 desimeter kubik dengan 25. Nah, jadi ini berapa? Itu. Berapa perbandingannya? Berapa perbandingan volumenya? Dilihat dari mana? Perbandingan koefisien. Ya, perbandingan koefisien, betul. Berarti perbandingannya berapa? 2 dibanding Banding 5. Ini juga di 2 gitu ya hasilnya. Berarti ketika 4 liter ya desimeter kubik itu ya. 4 liter dirasikan dengan 10 liter gitu, berapa hasilnya berarti? Di sini. Cek, 4 liter. 4, berapa? 4 4 ya? liter. Oke, 4 liter. Ketika 10 desimeter kubik dengan 25, berapa hasilnya? 10. 10. Nah, jawabannya berarti C. Yang Ya. Oke, lanjutnya. Ini. Reaksi gas nitrogen dan gas oksigen membentuk dinitrogen trioksida. Dengan persamaan reaksi itu, perbandingan volumenya bisa dilihat dari koefisiennya juga ya. Ini hukum perbandingan volume ya. Ya. Hukum apa namanya? Siapa yang mencetuskan? Gay-Lussac. Ya, Gay-Lussac. Ya. Oke. Kayaknya yang aktif suaranya itu aja ya. Yang lain kemana ini? Oke. 2 dibanding 3 dibanding 2 ya. Nitrogennya 2, oksigennya 3. Berarti perbandingan volume gas nitrogen dan oksigen yang bereaksi 2 2 dibanding banding 2. 2 banding 3 ya. Kan yang bereaksi, Bu. Sebentar. Gas nitrogen dengan gas oksigen. Yang bereaksi kan yang cuma yang pembatas. Oke, bagus. Coba yang lain. Berapa yang ngomong? Siapa yang ngomong barusan? Maulana Maulana ya. Coba menurut Maulana, Masan berapa Maulana? 18. 18. Menurut Maulana berapa perbandingan volume gas nitrogen dan oksigennya? 2 banding 2. Yang bereaksi 2 banding Yang 2. bereaksi 2 dibanding 2. Yang bereaksi ya. Ya. Ini yang bereaksi, saya tulis yang bereaksi. Ada pendapat lain? 2 banding 3. Siapa ini? Nadia? Ya. Ya, menurut Nadia 2 dibanding 3. Kenapa Nadia? 2 banding 3 itu apanya? Yang bereaksi atau bukan? 2 banding 3 itu koefisien yang bereaksi. Koefisien? Yang bereaksi. Yang bereaksi. Jadi volumenya, volume gas nitrogen dan volume gas oksigen dilihat koefisien yang bereaksi. Ya, ya Maulana ya? Ya, Bu. Oke, jadi yang benar 2 dibanding 3. Oke, apa? Oke, lanjutnya. Sensitif sekali. Nah ini saya ambilkan soal-soal dari ujian nasional ya. Atau ujian sekolah biasanya juga dipakai untuk patokan itu. Tahun kemarin nih. Ya. Proses industri pembuatan amoniak dapat dibuat dari reaksi antara gas nitrogen dan hidrogen dengan persamaan reaksi N2 plus H2 menjadi NH3 dengan delta H sama dengan min 92,4 kJ. Ya. Reaksi berlangsung pada suhu dan tekanan tinggi dengan menggunakan katalisator serbu Fe dicampur dengan Al2O3, MgO, CaO, dan K2O. Ini katalisnya biar cepat reaksinya ya. Perbandingan volume gas-gas yang bereaksi dan hasil reaksi pada tekanan dan suhu yang sama ya. Ternyata 1 dibanding 3 dan 2. Berdasarkan wacana tersebut, hukum kimia yang berlaku adalah hukum apa? Coba dianalisis. Ya. Hukum Avogadro. Hukum Avogadro. Oke, siapa yang milih hukum Avogadro? Gaussian. Hah? Hukum Gay-Lussac. Hukum Gay-Lussac. Hukum Avogadro. Yang milih Avogadro tadi siapa?
Yang milih C. Firdausin. Oh, Firdausin. Terus yang milih B, Nadia. Nadia. Oke, kita lihat. Nah, ketika N2 direaksikan dengan H2 membentuk NH3. Apa yang harus dilakukan dengan reaksi ini? Apa yang harus dilakukan? Ayo, diapakan kalau soalnya seperti ini begitu? Ternyata, nah ini ya, highlightnya kan mestinya di sini ya. Perbandingannya 1 banding 3 dan 2. Berarti ya, perbandingan volume gaseous yang bereaksi dan seluruh pada P dan T yang sama ternyata 1. Berarti kan ini perbandingannya ini ya, 1 banding 3 dibanding 2. Nah, perbandingan 1 banding 3 banding 2 itu dapat dari mana? Dapat dari mana? Perbandingan volume gas-gas yang bereaksi. Ya, volume gasnya. Lah ya, angka 1, 3, dan 2 itu dapat dari mana? Kenapa kok muncul angka 1, 3, dan 2? Diapakan itu? Penyetaraan reaksi. Ya, betul. Yang jawab penyetaraan reaksi siapa? Adel, Bu. Adel, absen berapa, Del? 1. Oh, absen 1. Ya, betul. Jadi angka 1, 3, dan 2 itu muncul dari penyetaraan reaksinya. Ya. Jadi N2-nya 1 mol, ininya ya, volumenya. Kemudian H2-nya 3. Kemudian NH3-nya 2. Nah, ini yang penting. Jadi sebenarnya dapat dari penyetaraan reaksinya itu ya. 1 dibanding 3 dibanding 2. Nah, hukum yang menyatakan perbandingan volume gas-gas yang bereaksi ya, dan hasil reaksinya itu hukum apa? Pada berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana itu loh ya. D. Hukum Lavoisier, Hukum Gay-Lussac. Gay-Lussac, Bu. hukum Gay-Lussac. Gay-Lussac. Nah, ini yang benar. Ya. Kalau hukum Lavoisier itu menyatakan apa? Nah, itu tadi loh. Saya bilang kalian harus tahu pengertiannya, harus tahu pencetusnya, pengaplikasian di soal bagaimana. Nah, ini. Ya. Jadi yang pertama sekali kan hukum kekekalan massa itu ya tadi, hukum Lavoisier, kemudian hukum perbandingan tetap ya, hukum Proust, kemudian perbandingan berganda, hukum Dalton gitu ya. Kemudian hukum Gay-Lussac, hukum perbandingan ini volume-volume gas yang bereaksi. Nah, apa bedanya dengan hukum Avogadro antara Gay-Lussac dan Avogadro? Nah, ini mungkin apa ya? Bingung gitu ya. Apa bedanya? Coba ada yang mau menjawab? Kembalikan ke pengertiannya tadi, apa bedanya? Loh, kok nggak ada yang menjawab? Kenapa kok bukan Avogadro? Kenapa? Kok jawabannya Gay-Lussac? Karena kalau misalnya di hukum Avogadro, Ya. ketika volumenya sama, nah, Kenapa? Ketika volumenya sama? misalnya Gay-Lussac, kalau misalnya Gay-Lussac itu volume gas-gas dan hasilnya berbanding pada bilangan bulat sederhana. Ya. Penekanannya pada volume gas-gasnya ya. 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 Highlightnya di situ. Kalau Avogadro, penekanannya pada apa? Jumlah molekul yang sama atau mol. Nah, betul, jumlah molekulnya. Nah, ini highlightnya harus diingat ya. Jumlah molekul kalau Avogadro ya, jumlah molekul atau molnya. Mol gas-gas yang bereaksi atau mol zat yang bereaksi ya. Tidak harus gas ya. Oke. Gay-Lussac ya yang tepat. Oke. Sudah mulai ini ya, paham. Saya lanjutkan. Saya satu lagi ya soalnya sudah kebanyakan nanti. Nah, ini yang mirip
juga seperti soal tadi. Ya. Biasanya sekarang soal-soal itu kan seperti itu ya. Apalagi ini baru ya, literasi numerasi ya. Jadi bacaannya panjang, berhubungan dengan angka begitu ya. Baru soalnya. Padahal kalau diterapkan hanya dia ditanyakan hukum yang berlaku saja ya ini. Hukum kimia yang berlaku apa gitu. Coba hukum apa ini yang berlaku? Bu. Yang pro itu hukum apa? Kekekalan. Perbandingan tetap. Tetap. Hukum perbandingan Perbandingan tetap. tetap. Siapa yang jawab tadi? Flavia, Bu. Flavia. Oke. Absen berapa, Fla? 13, Bu. 13. Oke. Hukum perbandingan tetap. Ya, kita lihat perbandingannya ya ini. Ketika S-nya 32, O-nya 32, tidak ada sisa, ya. Ketika ini 70, ya, S-nya, O-nya 64, sisa S. Nah, ini S-nya sisa. Di sini berarti yang terpakai hanya 64 ya. Itu. Kemudian ini sisa O-nya 4. Berarti yang terpakai yang terpakai hanya 16. Udah nggak bisa. Ya. Yang terpakai hanya 16. Ya. Oke, Mas. Ya. Oke, 16 sisa 4 berarti ini juga 16. Oke, bagus. Jadi ini hukum pro ya. Nah, saya kira cukup itu ya soal-soalnya. Ya, ada sesi tanya jawab, silahkan. Bu, Ya, saya masih bingung bedanya buat yang Lavoisier sama Pro, Bu. oke, Lavoisier dengan pro. Kalau Lavoisier itu hanya massa zatnya, ya. Kalau pro itu dengan perbandingan massanya. Jadi kalau soal-soalnya tadi, ya, yang ini. Nah, ini. Oh, ini ya kelihatan perbandingannya ya. Misalnya soalnya itu hanya ini ya, tidak ada perbandingan. Misalnya begini. S itu O2 ya. Sorry. S plus O2 menjadi SO2. Kalau ini direaksikan misalnya 4, ini 10, ya hasilnya 14. Nah, ini hukum kekekalan massa. Ya. Tidak ada perbandingan-perbandingan yang ini apa? Ini 4 gram misalnya, ini 10 gram menghasilkan 14 gram. Itu namanya massa zat sebelum reaksi dan massa zat setelah reaksi itu tetap. Jadi itu hukum Lavoisier. Pita magnesium ditimbang sebanyak ini ya. 12 gram, berapa gram oksigen yang dibutuhkan untuk memperoleh 20 gram magnesium oksida. Nah, begitu. Jadi misalnya ini ya langsung saja. Berarti ini misalnya 12 gram ditambah 8 hasilnya 20. Begitu saja. Tidak ada apa ya, kalau dia hukum perbandingan tetap atau hukum pro, bisa jadi ini 3 dibanding 2, kan seperti itu ya. Nah, ini kalau ada perbandingan-perbandingan begini, berarti itu dia hukum pro. Tetapi kalau hanya massa-massa saja, tidak ada yang lain ya, itu hukum perbandingan tetap. Nah, seperti soal yang tadi ya, sebenarnya ada massa-massanya ya. Ini juga bisa ya. Sebenarnya ini kan ada massa-massanya, hanya massa ya. Tetapi kan ada beberapa istilahnya percobaan lah ya. Itu ada yang dibandingkan.
Kalau hukum Lavoisier ya, itu dia tidak memerlukan perbandingan, istilahnya begitu. Jadi hanya berapa direaksikan dengan berapa menghasilkan berapa, begitu saja. Memang rancu ya kayaknya ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, makanya highlightnya ini perlu di ini ya. Jadi kalau Lavoisier itu ya, massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah tetap atau sama. Bandingkan ya, ini pita magnesium ditimbang ini dengan ini. Nah, kalau perbandingan itu ada data gitu ya, kemudian disuruh mencari perbandingannya. Nah, itu pakai hukum Pru. Ya, siapa yang tanya tadi? Flavia, Bu. Oh, Iya, sudah paham, Bu. Terima paham ya? kasih. Ya, oke, Flavia. Ya. Jadi kalau hukum kekekalan massa itu tidak berkaitan dengan yang lain ya, istilahnya cuma satu ya soalnya lo. Ya. Jadi tidak masalah mau ini 12 dengan 8, mau 3 dengan 5 misalnya, menghasilkan 8, begitu. Oke, Flavia. Terima kasih.